Halo semua, kali ini kembali lagi di podcast DG. Udah sama aku, Kartika, dan kita kedatangan alumni DG UPH nih. Boleh mungkin langsung kenalan aja, Diva? Halo, aku Diva Victoria Salsabila Syahira, aku dari DG 2017. Sekarang aku baru wisuda kemarin. Habis wisuda, sekarang aku lagi kesibukannya jadi graphic designer di salah satu retail Korean kosmetik itu. Dan seharianku masih gini-gini aja. Oke, Diva. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang sekarang ngapain aja nih, kita kilas balik dulu nih ya, Diva ya. Kenapa sih kok dulu masuk ke DKV UPH gitu? Nah ini Citika mau alasan yang real atau yang general? Dari yang general ke real kali ya. Oke, kalau yang dari general, awalnya sih aku emang lihat UPH sempat riset kampus-kampus lain juga, tapi entah kenapa yang seret aku ngeliat kayak dari fasilitas, terus juga dari omongan orang-orang kayak UPH tuh basic artnya tuh kuat. Nah di situ aku tuh tertarik karena aku basicnya dulunya ilustrasi banget, terus aku kayak watercolor gitu-gitu, jadi aku ngerasa kayaknya ini tempat cocok nih kampusnya gitu. Terus juga kayak ngeliat fasilitasnya sih suka banget ya, kayak kampus life-nya kayak pas masuk kayak asik nih gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau yang sebenarnya dulu kayak emang aku mau coba lingkungan baru. Aku kan lingkungannya mungkin lingkungan aku muslim semua ya, aku pengen coba open diri aku lagi dengan teman-teman baru, lingkungan baru segala macem. Kayak waktu itu lagi bosan aja sih tentang SMA gitu, jadi aku pengen coba sesuatu yang baru juga gitu. Nah Diva, tadi itu kan mungkin lebih kayak kenapa pilih UPH gitu ya. Kalau kenapa DKV-nya sendiri? Kalau DKV sendiri, aku tuh udah dari kecil sebenarnya Kak, aku passion ya kayak di gambar hal-hal yang berbau visual, walaupun pada nyatanya berbeda sekali dengan desain grafis kalau misalnya art kayak gitu. Cuman setelah dipelajarin lagi dan memilih pendalaman grafis, ternyata lingkupnya tuh seru banget dan relate sih dengan zaman sekarang gitu, keperluan graphic designer, apalagi juga udah era digital kan. Jadi aku tuh ngerasa kayak dapet ilmu yang cukup buat bekal nanti gitu kalau aku belajar graphic design. Berarti kira-kira nih pas Diva mau masuk DKV kemarin, Diva udah tahu nih kalau Diva bakal masuknya DG gitu ya? Sebenarnya waktu research kebetulan kayak sepupu-sepupu aku tuh udah banyak yang emang ambil di bidang kreatif kayak gini. Ada yang emang fine arts, terus juga emang ada yang graphic designer juga. Terus kayak udah ngobrol-ngobrol sama teman-temannya kakak juga, kayak kayaknya grafis bakal besar nih nanti gitu. Terus juga kayak grafis tuh nggak sempit semata-mata cuma nge-layout poster atau apa, tapi bisa dikembangin lagi ke hal-hal yang new media kayak gitu sih. Berarti Diva udah ngenalin kira-kira di grafis nih lingkup kerjanya gimana gitu ya? Makanya iya, dinamis banget sih, kayak ya emang abis lulus ini pun juga sebenarnya ada perasaan ingin belajar lagi lebih lagi sih Ci gitu. Nah tadi kan dari lingkup kerjanya ya, berarti kan kamu udah kayak cari tahu kira-kira ntar abis lulus bakal gimana gitu ya. Kalau misalnya pas mau masuk ke DG, kira kamu riset juga nggak tuh di DG tuh belajar apa aja sih gitu-gitunya? Riset ada, tapi kayak aku tuh gak nyangka ada pelajaran yang kayak studio tuh kayak gini ya. Terus aku kayak kebayangin kelas-kelas yang kayak branding itu udah banyak denger lah, kayak bikin pameran gitu udah banyak. Cuman kayak untuk basicnya dimulai dari studio dasar 1, 2 itu tuh baru sih buat aku waktu masuk, emang agak kaget kayak gitu. Berarti pas masuk DG tuh kamu taunya kayak di DG tuh branding, deketnya branding gitu ya. Yang paling kaget apa nih Diva? Kayak belajar ini di DG. Wah, banyak banget. Kayak aku kaget sampai
kayak ternyata basic sejarah tuh banyak banget. Aku juga lumayan kaget, kayak filosofis banget nih. Terus habis itu coding maaf banget, nyerah kalau coding nggak bisa. Kayak tapi nggak apa-apa sih, karena aku udah pernah belajar itu, aku jadi tahu kayak nggak passion nih kayak gitu. Terus banyak sih pelajaran-pelajaran yang kayak nggak nyangka juga diajarin, dari segi bisnisnya juga diajarin kayak gitu, marketing ada. Aku kira cuma kayak desain, ternyata enggak. Terus Kalau mata kuliah di DG yang paling kamu enjoy apa nih, Diva? DG sebenarnya yang paling aku enjoy itu studio sih ya. Studio utama tuh seru, cuman emang agak-agak briefnya mungkin kalau nggak cocok emang agak susah ya, kayak tergantung produk sih. Tapi ternyata selama waktu ngerjainnya tuh seru, kayak aku tuh suka proses brainstormingnya, cari konsepnya, terus kayak eksplorasi visualnya, aku tuh suka di situ-situnya sih. Berarti ini yang utama 3 ya, Diva ya? Utama 1 tuh yang poster ya, kayak poster layout ya. Itu aku suka banget yang 1. 2 logo agak-agak stres. Terus 3 itu kan branding ya. Iya, yang karena Foodtech itu karena aku sebenarnya suka, cuma waktu itu produknya kayak emang agak kurang cocok dari aku, jadi struggling banget. Tapi punya kamu bagus kan? Bola ubi. Iya ingat. Yang ada kartun-kartunnya ya kalau nggak salah ya. Iya, kayak gitu. Tantangan yang paling susah kamu temuin di DG itu apa, Diva? Gimana cara menyenangkan hati semua orang. Gimana tuh misalnya? Kayak kan di DG itu kan semua kayak selera ya, kayak walaupun udah ada kriteria penilaian yang sebenarnya pakem, tapi kan ujung-ujungnya balik lagi. Ya itu sih yang sebenarnya untuk nyocokin nih, kayak ini ke market yang ini, kalau kita ngedesain sesuatu untuk market ini, tapi ternyata pandangan orang bisa beda lagi. Nah itu sih untuk nyamain, cari titik tengahnya, itu susah di situ. Apalagi yang pas utama 3 mungkin ya, karena kan sebenarnya kamu kayak simulasi punya klien gitu ya, si anak Foodtech-nya gitu ya. Kamu kan harus kayak, ya mungkin yang anak Foodtech punya pandangannya beda sama kamu yang anak DKV gitu, makanya kamu harus coba cari jalan tengah. Itu sih susah untuk nyatuin pikiran yang desain, bukan desain, ya latihan klien, segala macam gitu. Kalau yang paling kamu suka, Diva, mata kuliahnya? Tadi ditanya belum ya? Yang paling kamu suka nih? Atau Dia aspek ingat. apa nih yang di branding yang paling kamu suka? Kalau branding, aku tuh suka concepting sih Kak sebenarnya, kayak bikin kayak apa sih maksudnya, kayak lebih bikin simulasinya kayak gitu-gitunya sih, kayak ngebayangin kalau kita ngejual produknya, jadinya otak cuan sih sebenarnya. Berarti konsep dan bisnisnya, marketingnya gitu. Iya, itu seru. Kalau untuk matkul yang aku suka waktu itu pendukung deh, kalau nggak salah pendukung yang marketing sih. Waktu itu yang kayak bikin Instagram, social media. Ingat. Iya, kayak aku suka banget tuh pas tuh, terus ternyata kayak kerjanya inline deh di real world. Kayak itu lumayan ngebantu banget sih, dan aku lumayan passion ya, kayak gimana sih untuk ngertiin suatu brand, gimana cara kembangin brand itu, komunikasi sama audiens yang kayak gitu. Terus juga dari segi desainnya gimana secara strategis bikin campaign, nah itu aku suka. Sama kembangin brand gitu kamu suka? Iya, aku suka ternyata suka, kayak waktu baru sadar sekarang. Terus sama apa sih, motion graphics sebenarnya suka. Cuman emang butuh waktu sih. Aku suka prosesnya kalau motion, kayak dari storyboard, terus juga kayak ngelihat kita dari flat design, terus digerakin kayak gitu tuh ada kepuasan tersendiri sih.
Sebenarnya ini ya berarti ya tadi ya kamu suka konsepting tadi ya. Tadi kalau branding kan konsep kamu beneran jadi nyata dan cuan gitu ya, kamu suka kepuasan. Sama tuh kayak di motion graphic, konsep kamu bergerak jadi kamu seneng gitu-gitu ya. Iya, aku seneng yang gitu, kayak ngeliat ide kita jadi nyata tuh kayak seru gitu. Jadi tahu gitu loh bagus nggak bagusnya tuh dimana bisa kelihatan. Tapi ini ditanya nggak Ci, kayak pelajaran yang nggak suka? Kalau nggak suka sih aku kayak nggak kebayang, yang masih nggak kebayang sampai hari itu tipografi. Kenapa? Aku tuh kayak tipografi mungkin kayak masih susah, kayak tadi beda, kayak tadi kan kita bisa lihat, bisa ngukur gitu ya bagus nggak bagusnya. Tapi kalau tipografi tuh lumayan tricky sebenarnya, karena kan tipografi sebenarnya berdiri sendiri bisa, tapi lebih kelihatan lagi kayak kalau udah ketemu image kayak gitu baru kelihatan gimana powerfulnya suatu type gitu. Itu sih jadi yang kadang aku masih struggling sampai hari ini kalau tipografi. Nah, tapi aku jadi penasaran, di favorit TA kamu nih apa ya? Oh iya, kalau proyek TA ini sebenarnya tentang bahasa isyarat. Tentang bahasa isyarat. Jadi tentang suatu campaign juga ya, campaign ya, aku lupa. Pokoknya tentang instalasi yang mengajak orang-orang untuk belajar bahasa isyarat sih, gitu. Terus waktu itu lokasinya aku pakai real data ini di cafe di Alam Sutra, namanya Sunyi Coffee. Itu memang kafe untuk memperkerjakan orang-orang teman-teman disabilitas, terus terutama tuli. Nah, makanya aku di sini aku cobain gimana sih peran desain grafis dalam membantu menyuarakan, atau gimana sih dalam membantu dalam mengajarkan bahasa isyarat kayak gitu. Aku akhirnya sempat eksplorasi sih, menurut aku waktu sama prosesnya itu juga seru dan menantang banget sih. Karena ya bahasa isyarat kita juga agak-agak bingung. Nah, makanya di situ juga waktu itu aku dibantu sama emang yang expertnya juga, emang sama orang tulinya juga, sama owner kafenya juga. Aku juga udah sempat nanya sama komunitasnya juga, terus kayak alhamdulillahnya mereka pada ngebantuin juga untuk proyek TA ini kayak gitu. Nah, mungkin boleh langsung di-share aja nih, Diva. Pengen tahu nih visualnya gimana sih? Oke, jadi ya mungkin dari video dulu apa foto-foto dulu nih sih enaknya? Video kali ya, boleh ya. Kita coba lihat suasananya dulu gitu ya. Ini udah ya ke-share ya? Ya, udah. Dari video dulu, oke. Sambil dicerita-ceritain juga boleh ya, Diva? Jadi ini adalah penampakan kafenya. Ya, kafe yang berlokasi di Alam Sutra, namanya Sunyi ini, Brewery. Terus di sini tadi ada tulisan Sunyi pakai bahasa isyarat. Dan ketika kita masuk satu kafe ini itu sebenarnya adalah instalasinya. Jadi dari pertama kali kita order, kita bisa melihat di sini ada instruksinya, dan ini kayak saya mau pesan apa. Kemudian karena ini mengajak tentang budaya tuli itu untuk memperkenalkan, di sini juga ada nih perkenalan budaya tuli, orang-orang tuh jadi tahu tentang cara berkomunikasi dengan orang tuli itu gimana sih, seperti itu. Terus di sini pun juga ada penjelasan tentang bagaimana kafe itu. Terus di mejanya pun juga dikasih experience untuk main Scrabble dengan bahasa isyarat juga. Ini juga ada instruksinya, ada kata-kata belajar gitu, kamu, aku, setara. Terus ini juga ada penjelasannya. Nah, kalau langsung lanjut aja ke sisi. Nah, kalau di sini kita selain pesan tadi pakai bahasa isyarat, kita juga mau naik tangga, kita bisa melihat nih ada motion mengajarkan kita pakai bahasa isyarat tadi, untuk kayak bikin penasaran juga apa sih nih. Ada instruksi untuk naik ke atas. Pas kita udah naik ke lantai 2, di sini ada tulisan Our Time to Shine, nama dari instalasinya. Di sini kayak ada instruksi untuk cara bermain di instalasi ini untuk belajar update-nya.
Abjad itu simple dari A sampai Z doang, dan ini tuh sebenarnya emang awal untuk belajar bahasa isyarat, karena orang tanpa mengenal abjad jadi susah kan untuk belajar. Jadi ini untuk pelajaran paling mudahnya gitu. Kemudian di sini kan tadi udah ada instruksi. Sebenarnya di instalasi yang kedua ini tuh instalasi yang cukup spesial. Kenapa aku bilang spesial? Karena di sini instalasinya tuh kalau kita scan pakai ada aplikasi namanya Arti5, dia tuh bisa gerak sih. Jadi kita tahu gerakannya yang benar tuh kayak gimana. Kita jadi nggak bingung gitu. Makanya disinilah untuk gimana sih peran dari desainer gitu untuk berada dalam edukasi isyarat ini gitu. Jadi orang tuh udah selain tertarik lihat gambarnya, tapi langsung mereka juga bisa langsung belajar gitu di tempat. Dan di sini aku tuh pengen ngajarin bahasa isyarat tuh dengan cara yang mudah, cara yang mudah dan menarik. Yang orang tuh mau belajar Korea kan, bahasa Korea kan kayak mereka tertarik dengan culture-nya, dengan budayanya, K-pop yang lain. Bahasa isyarat pun juga sama, mereka tuh kayak tertarik dengan budayanya, terus juga ya visualnya pun dibikin menarik juga. Jadi mereka tuh tahu dan kayak apaan nih gitu, kayak seru banget. Aku tuh pengen kayak orang-orang belajar seperti itu. Terus ini di akhir instalasinya ini ya jembatan untuk orang tuli dan non-tuli untuk share tentang experience-nya setelah belajar bahasa isyarat di cafe ini. Mungkin kalau mau dilihat foto-fotonya, ini penampakannya seperti ini. To order in Indonesia Sign Language di Sindo. Terus kayak gini. Jadi tuh emang orang tuh kalau ke cafe ini ceritanya bisa ngerasain experience-nya langsung sih. Awalnya untuk bikin TA cuma niatnya sekotak sih, cuma kayak tapi tiba-tiba kayak sekafe gitu tantangannya sih. Karena emang ya kalau kita belajar lagi tentang instalasi, ternyata emang satu tempat ternyata bisa ya dijadiin instalasi. Kemarin sih aku belajarnya kayak gitu. Terus makanya juga dibantu sama dosen pembimbing, juga emang diyakinin kayak udah pakai aja satu kafenya, emang biar experience-nya jadi the whole experience, jangan nanggung. Karena kan dari pemesanan, dari sampai naik turun tangga tuh juga ada ininya. Nah ini juga belajar juga tentang desain sistem lah sedikit-sedikit. Aku implement di sini cara order, terus juga arah untuk naik ke atas, kayak gitu-gitu. Nah ini dari depannya art and design. Nah ini kalau orang duduk wait for your meal and play with this in the alphabet scrub. Kayak gitu. Jadi instruksinya ada juga, gitu-gitu sih. Ya, sebenarnya menarik banget ya Diva ya. Awalnya tadi kamu cuma mau bikin satu kotak, ternyata jadi satu kafe ya. Iya, nah ini contoh dari setelah AR-nya aku pakai media pendukungnya AR. Nah ini tuh bisa gerak ini, mestinya kalau di scan pakai aplikasinya. Aku sebenarnya udah bikin sih pakai untuk semuanya, cuman ternyata emang ada kendala 1-2 hal, jadi emang susah ya dilihatin. Kayak gini nih, halo, kayak gitu tuh sebenarnya bisa sih semuanya digerakin. Ya, lucu banget ya Diva ya. Kayak sebenarnya instalasi kamu tuh gak cuma instalasi, ada tadi ya sign age-nya sedikit banyak. Terus kalau misalnya dilihat ada nge-redesign interior kafenya juga gitu ya Diva ya. Sekarang bahkan ada VR, AR-nya juga gitu ya Diva ya. Benar. Ini halo, selamat datang. Kami senang kalau teman-teman mau belajar bahasa isyarat. Ayo naik ke lantai 2 untuk belajar bahasa isyarat. Nah ini video referensi aku pun juga minta langsung ke teman tulinya. Gitu. Seru sih. Ini waktu bikin real banget sih experience-nya. Ini udah banyak dimatiin ya share screen-nya apa gimana sih? Boleh dimatiin aja Diva. Oke. Berarti
tadi ya, kalau misalnya dilihat lagi kamu suka konsepting, terus memang ternyata konsep kamu kuat banget ya kalau misalnya track TA kamu ya Diva ya. Iya, begitu. Sampai pembimbing tuh sempet pusing nih waktu itu ngurusin konsepnya. Kayak karena aku lumayan tertarik di konsep sampai nggak jalan-jalan ke visual. Tapi pada akhirnya tadi ya yang dari satu kotak aja ternyata jadi satu kafe, menurut aku wow banget sih Diva ya. Iya, capek. Tapi sebelum aku tanya-tanya yang lain-lain nih Diva, aku penasaran. Kamu ada kasih lihat orang kafe sunyinya ini nggak? Kasih. Terus? Mereka responnya, mereka seneng sih, mereka appreciate banget. Terus akhirnya aku waktu itu diajak juga akhirnya untuk ngemuralin salah satu cabang kafenya di Rawamangun, tapi yang kayak pop up kafenya. Kemarin akhirnya sempat ada kerjasama juga karena mereka ngeliat kayak aku, mereka suka kayak seru banget nih, kayak buatnya inklusif walaupun at the end agak beda sih asal muralnya, cuman dari situ mereka nge-appreciate, mereka ngeliat kayak aku passionate ya di sini gitu. Terus juga emang teman-teman tulinya pun juga mereka seneng kayak digambarin kayak ternyata ilustrasi untuk orang tuli tuh nggak mesti kaku ya. Ternyata yang penting tuh dari aspek penting ekspresi dan tangan aja tuh udah cukup, tapi gestur yang lain ternyata bisa dimodifikasi sedikit jadi lebih menarik. Mereka tuh kayak seneng kan, lucu-lucu mereka kayak gitu. Oh, mereka juga lihat Diva? Iya, pas lihat karena mereka yang bantu aku juga. Oh, selama ini ya proses kumpulin data, aku interview mereka segala macem gitu lah ya. Oh, lucu ya. Iya, baik banget tuh teman-teman tuli. Kalau tantangannya Diva sama kerjaan TA ini, selain konsep kamu yang tadi pusing dan banyak, tantangannya nyocokin bahasanya. Bahasa kita kan kayak aku dari data terus olah datanya, terus kayak olah dari datanya, olah visualnya, terus digerakin. Susah sih itu kayak bener gak ya, makanya aku sering banget sama proses datang untuk nanya koreksi, ini bener gak isyaratnya. Dan sampai hari ini sih sebenarnya emang aku pun juga sedikit berhati-hati dalam kayak mau mempublish, karena emang lingkungan tuli kan emang beda ya Ci. Iya. Emang ada, mereka lumayan strict dengan aturan, jadi emang aku agak gak berani untuk nge-publish yang gerakan-gerakan takut salah. Tapi sejauh ini yang kamu kasih lihat tuh yang di tadi ya teman-teman tuli yang kamu kasih lihat tadi, responnya oke kan? Baik, responnya oke. Kan? Responnya oke. Kalau part yang paling kamu suka Diva? Pas lagi ngerjain TA. Pas lagi ngerjain TA aku tuh suka banget waktu udah tahu nih style gue ini gitu. Akhirnya pas untuk maju visual lainnya tuh udah gampang, udah enak gitu, jadi ngerjainnya udah enjoy. Terus apalagi waktu udah ketemu warna kayak itu udah enak banget sih. Aku suka kalau udah warna konsep ya udah jalan gitu. Ya balik lagi ya, kalau konsepnya udah fix gitu udah jadi, tinggal maju-majunya gampang ya. Betul. Oke. Kalau gitu Diva sekarang sibuknya ngapain aja Diva? Aku lagi ya desainer aja sih, lagi di tadi tempat retail. Terus juga emang aku kan passionnya juga di beauty, jadi ya, alhamdulillah dapat kerjaan yang masih relate. Terus juga kadang-kadang dulu sebelumnya aku jadi intern di sini dulu sebelum jadi graphic designer. Terus akhirnya ditarik lah jadi full time. Terus sama ini sih lagi cobain aktifin TikTok account. Oh, mau jadi influencer? Waduh, content creator ya sekarang ya, bilang content creator. Iya, kayak ternyata bisa apa ya, kayak ya aku juga pengen sih kayak content creator yang art juga, pengen coba art and beauty lah, cobain sedikit. Dan ternyata buat jadi content creator meskipun agak menyimpang, tapi kamu bisa pakai apa yang udah kamu dipelajarin di tadi ya di mata bisa banget itu ya ternyata ya. Ternyata disambung nggak mau. Ternyata yang disambung-sambungin ternyata ketemu aja gitu ya Diva ya. Ketemu aja, makanya apalagi yang tadi aku bilang sama mata kuliah yang emang aku suka kayak branding gitu kayak wow, branding diri sendiri nih gitu. Oh iya bener ya, mengkonsep diri sendiri. Kamu suka banget dong.
Suka tuh, seru-seru kayak konsep buat make up apa ya. Oke, Diva. Mungkin terakhir ya, Diva ya. Sekarang kan kamu udah jadi alumni nih. Terus kan sekarang kamu kalau misalnya balik ke UPH, kamu ketemu nih teman-teman kamu ya, ada adik kelas kali ya, dede-dede kamu, dede-dede di DKV, di DG gitu ya. Ada pesan-pesan nggak yang mau kamu sampaikan buat dede-dede kamu tadi? Nikmatin aja prosesnya. Terus juga kayak jangan jadi penakut kayak aku waktu kuliah. Kayak, gimana tuh? Kayak kalau lagi kuliah dikasih dosen tugas apa ya udah bikin segila-gilanya menurut aku. Kayak potensi itu jangan keluarin setengah-setengah, keluarin aja 100%. Salah nggak apa-apa, tapi kan nanti sendiri tahu gitu loh, daripada setengah-setengah terus salah kita jadi nggak tahu maksimal itu gimana. Itu menurut aku kayak kalian harus maksimal. Pokoknya nikmatin aja prosesnya gitu ya. Aja, kayak ternyata maksudnya aku kan juga jalan kuliahnya nggak mulus ya Ci, kayak ada maju mundurnya juga. Terus sih menurut aku ternyata setelah di tahap ini ya nggak penting-penting amat lah, yang penting lulus gitu. Terus tapi kan juga kayak apa ya, kita jadi banyak belajar gitu sih yang aku ngerasa. Jadi kayak jangan sampai nggak nikmatin prosesnya cuma biar demi cepet lulus gitu. Karena nanti kalau lulus jadi kangen juga ya Diva ya? Iya kangen juga, ternyata kayak pasti pikir enakan kuliah banget. Yalah pastilah, lebih akan sama teman-teman juga, lebih mainnya lebih banyak gitu ya. Tapi harus bisa enjoy kerja juga ya Diva ya. Oh iya jelas. Makanya nanti kalau bisa lulus cari kerjaan yang sesuai. Oh iya bener. Oke Diva kalau gitu. Thank you ya Diva buat sharing-sharingnya, udah sempetin. Ini lagi di kantor ya, udah sempetin ngurangin waktu buat ngobrol-ngobrol. Semoga ntar kita bisa benar ngobrol-ngobrol pas onsite ya. Iya, amin ayolah kita atur. Iya, ntar aku ajak ke kelas deh. Boleh banget. Oke, thank you Diva. Oke,